Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki. Kali ini dalam sesi Indonesia Economics Club ya, berkait topik dengan perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi perbincangan yang sangat luas ya, dipicu oleh penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade, singkatannya ART ya di Indonesia, itu antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo pada tanggal 19 Februari 2026 tentang perjanjian dagang resiprokal kedua negara. Nah, namun hanya beberapa jam kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat justru mengeluarkan keputusan tidak langsung terkait dengan ART Indonesia itu, tapi keseluruhannya bahwa Trump ini dianggap menyalahi, melangkahi wewenangnya untuk persoalan demikian. Nah, tetapi tetap saja topik itu menjadi perbincangan yang luas sampai saat ini ya. Nah, saya dengan kawan-kawan ekonom kebetulan memiliki WAG ya, WhatsApp group, dan kami juga secara periodik melakukan diskusi tentang berbagai topik ekonomi. Rencananya tiap bulan, nah kebetulan kemarin yang kedua itu membahas tentang ini. Nah, diputuskan pada perbincangan itu masing-masing ekonom menyampaikan pandangannya secara singkat tentang topik ini. Nah, jadi saya sudah izin mereka menayangkan untuk potongan-potongan pendapat itu ke dalam ISC di kanal Awali Rizki. Nah, berikut adalah pandangan dari Dr. Fadil Hasan, kemudian ada Profesor Saprudin Karimi. Pak Fadil Hasan itu anggota Dewan Energi Nasional, ekonom senior di Indep. Nah, kemudian Pak Profesor Dr. Saprudin Karimi ini dosen di Andalas. Lalu kemudian mereka berdua menyampaikan cukup panjang tapi ya, mudah-mudahan bisa disimak oleh para pemirsa saya. Nah, karena tadi urut-urutannya Bang Fadil yang duluan bergabung, saya persilakan Bang Fadil. Ya, oke, terima kasih Mas Awalil dan Pak Karimi, Mbak Rahma, Dipo dan Pak Noval dan Assalamualaikum. teman-teman yang lain. Jadi mungkin saya pertama ingin menyampaikan ini juga lah penghargaan ya kepada Mas Awalil untuk bisa arrange diskusi kita pada sore hari ini. Saya kira memang penting kita untuk menyampaikan apa namanya pandangan kita ya terhadap kesepakatan ATR ini. Tentunya ada berbagai perspektif gitu ya. Tapi maksudnya kan semuanya baik dan ingin memastikan bahwa kesepakatan tersebut itu membawa manfaat kepada kita ya ekonomi secara keseluruhan lah seperti itu. Nah, kebetulan kalau boleh saya juga sampaikan, saya minggu lalu juga ada di Washington DC, termasuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh ini Yusindo ya, berupa diskusi dan apa dengan berbagai apa namanya industri di sana dalam rangka ini juga dalam rangka apa ATR ini gitu. Ada beberapa kesepakatan yang dilakukan dan eh, misi saya sebenarnya itu lebih spesifik, yaitu ingin memastikan bahwa industri minyak sawit ya itu mendapatkan perlakuan yang sama dengan negara pesaing kita yaitu Malaysia. Nah, jadi eh, apa namanya dan itu saya kira dalam ATR tersebut itu bisa dilaksanakan sebelum kemudian ada berbagai ketidakpastian karena apa namanya keputusan Supreme Court dan reaksi dari Trump ini. Jadi kalau boleh saya ingin menyampaikan status yang terkini ya terkait dengan ATR ini yang sepanjang yang saya ketahui gitu ya bahwa setelah eh,
apa namanya Supreme Court itu menginvalidasi apa ATR tersebut ya, kemudian kan Trump menandatangani decree apa menetapkan tarif 10%, kemudian direncanakan akan naik 15%. Tapi yang sekarang berlaku ini kalau kita lihat decree-nya itu 10%. Jadi yang 15% itu belum belum ada decree-nya gitu, decree-nya. Nah, kemudian tapi ini yang disebut sebagai apa instrumen dari Section 122 ini hanya berlaku besar 150 hari ya, tepat selama 150 hari, artinya setelah Kongres di sana untuk urusan tarif ini kelihatannya itu beberapa anggota Partai Republik itu sudah eh, berpihak ke Demokrat gitu. Jadi kecil kemungkinan dia akan mendapatkan persetujuan gitu. Nah itu. Nah kemudian yang tapi terkait dengan ini apa namanya ATR kita gitu dan ATR dengan beberapa negara lain, Treasury ininya itu sekretarinya itu Scott Benson itu sudah menyatakan bahwa eh, tidak akan terjadi penurunan signifikan eh, dalam apa namanya ATR ini ya, selama negara-negara yang sudah menandatangani itu menegaskan komitmennya untuk melanjutkan implementasi perjanjian yang telah ditandatangani gitu. Jadi itu sikap resminya seperti itu. Tetapi kan kemudian kalau misalnya eh, seperti itu, maka yang berlaku untuk Indonesia misalnya terkait dengan ATR tersebut yang 19% itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekarang dinyatakan oleh berlaku yaitu adalah 10% gitu loh. Jadi kan itu akan merugikan kita gitu kan. Sementara negara lain yang tidak melakukan ATR bahkan mendapatkan tarif 15% walaupun kita atau kita sendiri belum tahu apakah tarif yang 0% itu, yang exemption itu berlaku atau tidak gitu. Dalam konteks apa namanya dalam konteks decree yang terakhir yang dilakukan oleh Trump itu. Jadi saya kira eh, ada poinnya itu, saya kira itu ada banyak ini apa namanya ini ketidakpastian ya dalam pemberlakuan tarif sekarang ini. Nah, tetapi kemarin saya mendapatkan informasi juga ketika saya tanya ke rekan saya di sana itu, sekarang kalau misalnya kita mau ekspor kopi atau ekspor kakao atau sawit atau produk-produk lainnya, tarifnya berapa persen? Saya bilang. Dia tanya, sekarang dia bilang 10% dia bilang katanya gitu. Dan 10. Jadi yang berlaku sekarang itu efektif adalah yang dekret presiden itu gitu ya. Bukan ATR itu gitu. Jadi dekret presiden itu yang berlaku itu yang sepanjang yang saya ketahui gitu. Tapi itu kan akan berlaku sebelum ada apa namanya pembicaraan lebih lanjut misalnya selama 150 hari gitu. Setelah itu kita aja nggak tahu juga. Nah, tapi poin yang kedua yang saya ingin sampaikan juga adalah bahwa eh, Trump ini katakanlah tidak disetujui selama 150 hari itu ya setelah 150 hari itu oleh Kongres, dia tuh masih memiliki banyak instrumen untuk melawan apa namanya nih keputusan Supreme Court tersebut gitu ya. Jadi te- untuk rejim tarif ke depan ini, walaupun IEEPA itu tidak berlaku, ya masih ada misalnya Section 301 yang itu terutama berlaku untuk import dari Tiongkok atau Section 232 ya yang itu bisa berlaku untuk yang sifat itu sektoral. Nah, kita baru dengar saja solar kita apa panel surya kita ya
itu dikenakan sekarang tarif 104% gitu, ya kan? Jadi ada banyak instrumen yang bisa dilakukan oleh Trump itu untuk menerapkan tarif yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan eh, apa ya dalam dalam basis legal dalam ATR ataupun di dalam Section 122 tersebut gitu ya. Nah, inilah yang kemudian misalnya ada Section 338 eh, yang memberikan hak pada presiden untuk menaikkan tarif sampai 50% terhadap negara yang mendiskriminasi ekspor Amerika, misalnya seperti itu. Itu hanya berlaku, walaupun itu hanya berlaku 30 hari. Nah, ya seperti itu. Yang kemudian ada Section 201 yang itu bisa digunakan untuk mengatasi kerugian akibat terjadinya lonjakan impor gitu. Jadi saya kira sekarang ini ya setelah adanya keputusan Supreme Court tersebut itu masih besar ketidakpastian yang kita apa namanya hadapi ya di masa-masa mendatang ini. Itu. Nah, sekarang saya kira ini saya belum masuk ke pendapat substansi terkait dengan ATR kita tersebut dengan Amerika ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sikap kita itu apa namanya itu adalah wait and see dulu sebagaimana juga saya kira berbagai negara-negara lainnya melihat perkembangan di Amerika sekarang ini ya wait and see sampai terjadi stabilitas gitu loh. Jadi misalnya stabilitas dalam arti kata apa, ketentuan mana yang berlaku misalnya apakah yang untuk atau apakah akan ada terjadi perbedaan untuk ATR untuk yang telah sepakati ATR adalah ya ATR tersebut atau yang tidak belum sepakat dengan adanya ATR ya mungkin yang Section 122 dan seterusnya seperti itu. Jadi saya kira sikap wait and see itu merupakan satu hal yang perlu kita ambil sekarang ini ya oleh pemerintah Indonesia itu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya saya ingin sedikit menyampaikan pandangan saya terkait substansi dari ATR kita dengan Amerika ini. Kalau menurut saya itu adalah sudah dapat dipastikan sejak awal ya kan bahwa Indonesia itu harus memberikan konsesi yang lebih banyak kepada Amerika, baik dari sisi misalnya tarifnya dan coverage daripada produk-produk yang dikenakan tarif tersebut, dan juga dari sisi non tarif bariernya gitu. Karena apa? Karena memang sejak awal kan sudah kita tahu bahwa kita itu surplus perdagangan kita dengan Amerika itu. Bahkan Indonesia itu memiliki surplus yang dengan yang terbesar itu dengan Amerika, kadang-kadang dengan India. Kalau nggak salah India atau Amerika kadang-kadang yang pertama itu India gitu. Jadi dua negara itu India dan Amerika itu Indonesia memiliki surplus yang paling besar gitu. Jadi memang ada semacam ada semacam dan kemudian kita mengetahui bahwa maksud Trump menerapkan tarif itu adalah untuk mengurangi defisit yang dialami oleh Amerika terhadap negara-negara yang memiliki surplus besar, misalnya dengan Tiongkok, dengan Vietnam, dengan mana ya, dengan Indonesia gitu kan, Malaysia dan seterusnya. Makanya kita dikenakan tarif sebesar di awalnya itu 32%. Jadi kalau misalnya sekarang kita apa namanya sekarang kita memberikan konsesi yang lebih besar supaya Amerika itu bisa mengurangi eh, defisitnya ya itulah memang ininya itu apa namanya permainannya itu di situ gitu loh gitu ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dan sebenarnya sejak kita diterapkan tarif 32% sebenarnya kan terbuka kemungkinan bagi setiap negara itu untuk meresponnya itu seperti apa gitu kan dan saya kira
persoalannya itu adalah bahwa Trump itu memiliki kartu semua negara gitu. Dan kemudian dia tidak mau melakukan perundingan itu kan dengan blok gitu kan negara, tapi inginnya dealnya tuh dengan setiap negara ya, dengan Cina, dengan India, dengan Indonesia, Malaysia gitu kan. Jadi tidak misalnya terkecuali dengan EU karena EU sudah merupakan suatu blok ekonomi yang terintegrasi. Tapi kan misalnya dengan ASEAN dia nggak mau, maunya dengan satu-satu atau secara blok itu nggak mau ada karena memang dia punya kartu yang masing-masing dengan setiap negara tersebut gitu. Itulah dan dan di antara negara-negara yang ada itu yang dikenakan tarif tinggi itu tidak ada koordinasi gitu kan. Seharusnya kalau misalnya mau melawan itu kan lebih baik ada suatu koordinasi antara negara-negara tersebut. Ini kan enggak, karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda juga. Ya, akhirnya kemudian kita akan memilih menegosiasi, bukan melawan. Eh, Kecuali misalnya dalam hal ini Cina gitu kan. Negara-negara yang di luar Cina kan harusnya akomodatif terhadap keinginan Trump gitu. Jadi kalau sekarang kita menyesali gitu kan, eh, tidak setaranya apa. Hilang. Chris apa? Iya, hilang sinyalnya kayaknya. Iya, hilang. Sampai batas mana persoalannya itu kan? Persoalan apakah kemudian dengan APR tersebut seperti banyak yang dikemukakan kita menyerahkan kedaulatan ekonomi kita gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Which is itu saya kira pandangan yang valid menurut saya. Tapi saya juga ingin menambahkan di situ, kalau kita lihat, kalau kita baca perjanjian tersebut itu ada dalam dalam terutama kalau misalnya ada perkataan, ada kalimat Indonesia sell ya, Indonesia harus, itu ada beberapa ininya apa namanya komatnya di situ. Di tongkat dulu. Lagi hujan kali ya. Ya, di internet Bang. Eh, ya, Ya. Domestik gitu ya kan, artinya di situ dinyatakan bahwa Indonesia memang harus melakukan ini, misalnya memberikan akses eh, tertentu kepada Amerika, tapi kemudian sesuai dengan ketentuan dan regulasi Indonesia itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, ya itu harus didiskusikan lagi. Tapi itu tidak saya tidak mengatakan bahwa itu ada di semua eh, pasal-pasal tersebut, ada di beberapa pasal-pasal yang menyatakan kalimat tersebut gitu ya. Jadi intinya itu saya kira ke depan kalau menurut saya itu kalau memang kita sambil kita wait and see terhadap perkembangan di Amerika, kita itu memang harus menyampaikan juga kepada pemerintah itu adalah kira-kira masukannya itu eh, supaya misalnya persepsi bahwa eh, perjanjian tersebut itu sudah menyerahkan kedaulatan ekonomi kita itu seperti apa. Nah, saya kira kalimat-kalimat yang Indonesia Sell itu yang harus lebih dikonkretkan agar tetap misalnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi dalam negeri negara kita gitu. Nah, gitu. Seperti itu saya kira. Dan kemudian untuk isu-isu lain, isu-isu lain misalnya terkait dengan akses pasar gitu ya. Nah, ini juga perlu disampaikan di sini. Betul bahwa Indonesia memberikan akses terhadap impor apa namanya oil and gas dan produk-produk mineral lainnya gitu. Tetapi itu sebenarnya juga eh, sebagian gitu ya, nggak mengatakan semua, sebagian itu adalah merupakan realokasi ya, atau ya realokasi. Jadi kita sekarang ini kan mengimpor dari negara-negara lain gitu kan.
Nah, dengan adanya ATR ini, instead of dari negara-negara tersebut, kita alihkan ke Amerika karena memang kita memiliki surplus gitu dan Amerika menginginkan kita itu apa namanya berkurang surplus atau Amerika berkurang defisitnya supaya lebih balance. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita menambah jumlah atau volume daripada import terhadap produk-produk tersebut gitu. Nah, jadi saya kira ada yang sebagian seperti itu. So, all in all saya kira seharusnya secara singkat bisa dikatakan bahwa betul bahwa perjanjian ini saya kira lebih banyak menguntungkan Amerika, tapi mungkin tidak terlalu se ekstrim bahwa kemudian kita itu menyerahkan kedaulatan ekonomi kepada kita. eh, kepada Amerika ya dan kemudian yang kedua itu bahwa kita harus wait and see terhadap perkembangan di Amerika sambil kemudian kita melakukan eh, apa namanya kemungkinan untuk renegosiasi gitu kan atau dan mengklarifikasi kesepakatan dari yang sudah kita miliki itu dan kalau bisa bahkan merubah beberapa apa namanya pasal yang dianggap misalnya kita terlalu memberikan akses yang terlalu besar terhadap Amerika dibandingkan dengan Amerika terhadap Indonesia. Dan terakhir saya kira yang bisa saya sampaikan bahwa ketergantungan kita terhadap Amerika itu dari sisi ekspor itu adalah bahwa kita itu kan ekspor ke sana itu industri-industri yang berbasis yang labor intensif lah gitu kan. Tekstil, alas kaki dan seterusnya. Nah, palm oil, kemudian kopi, ya itu kan semua itu kan rakyat lah gitu ya, kopi, kakao itu kan. Jadi jadi kalau misalnya kita dikenakan tarif yang berbeda dengan negara pesaing kita, itu akan sangat apa namanya merugikan dan mengancam apa namanya serapan tenaga kerja kita ya di dalam negeri gitu. Jadi saya kira juga dalam konteks itu mungkin saya kira ini berhasil ya dalam konteks itu ya industri-industri berbasis padat karya ini ya, padat tenaga kerja ini itu dengan adanya kesepakatan ini bisa mempertahankan tidak melakukan layoff yang mungkin terlalu besar lagi ke depan bahkan mungkin bisa mendapatkan akses pasar yang lebih baik di Amerika itu. Saya kira itu mungkin Pak Awalil. Eh, terima kasih. Terima kasih Bang Khalil Ada. yang melihatnya dari sudut ya sebutlah lebih ke tengah ya. Nah, saya beri kesempatan lagi di online. Nanti di sini sudah datang Pak Edi juga. Selamat datang Pak Edi. Di sini juga di ini ada Prof Didin juga sudah bergabung. Ada si Matnur. Nah, untuk berikut sekali lagi mungkin biar kita semua bisa menyampaikan pandangan bisa sedikit dipersingkat dan Ya, syukur kalau hal yang berbeda yang ditekankan. Ini kalau kita lihat di BAG kan Prof Karim ini termasuk yang banyak lah anunya. Nah, monggo Pak Karimi. Saya sekarang Mas Walil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang laksanakannya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya melihat ya apa yang terjadi sebenarnya itu Trump itu membuktikan bahwa tarif itu digunakan sebagai alat intimidasi ya. Itu makin terbukti ya. Ketika Mahkamah Agung yang membatalkan tarif resiprokal yang dia buat itu sebagai ilegal dan berlawanan dengan konstitusi Amerika, dia langsung pada hari yang sama menyatakan akan memperlakukan global tarif 10%. Nah, besok harinya ditambah lagi menjadi 15%. Dan mengancam bahwa negara-negara yang sudah menandatangani
itu wajib melaksanakan, dan kalau tidak akan dikasih lagi tarif yang lebih tinggi. Nah itu. Jadi di situ saya melihat memang itu adalah ancaman ke negara-negara mitra dagangnya. Ya, saya membaca yang ART yang 45 halaman itu. Saya juga membandingkan dengan Malaysia ya. Itu. Kalau kita bedanya dengan Malaysia itu hanya satu satu artikel saja. Malaysia itu tidak dibolehkan membeli reaktor nuklir gitu. Nah, kita tidak ada pasal itu. Namun yang lain-lainnya hampir sama. Namun saya tidak ingin memberikan apa kepada tingkat tarifnya ya. Karena bagi saya di tingkat tarif itu tidak begitu merugikan kita gitu. Hampir sama lah. Ya. Mungkin ada yang kita dikenakan 0%, ada yang 5% ya, ada yang 19%. Tapi dalam daftar schedule 2 itu saya hanya melihat itu yang 0% saja itu, yang 15% sekian komoditi ya, yang 5% saya tidak melihat datanya. Saya minta pada Mas Fadil tuh hanya itu barangkali ya. Namun Yang saya lainnya mungkin melihat, 19%, Pak. kenapa Mas Fadil? Yang lainnya mungkin 19%. Ya, ya, enggak, kata kata Ibu Ibu Mari di apa di artikelnya itu kan ada beberapa Hmm. tingkatan tuh. Ada 5%, ada Iya, 10%, ada iya, 19% iya, gitu. Biar itu ya iya, iya, saya mau iya, fokus ke non tarif aja. iya, iya, iya. Di non tarif itu sangat banyak kewajiban-kewajiban kita dan banyak yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Nah, salah satu yang paling penting itu kita tidak boleh melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan negara lain kalau itu dianggap berbahaya buat Amerika Serikat. Ya, ini juga dilakukan untuk Malaysia ya. Ada pasal itu. Kalau saya tidak salah itu eh, artikel 3.3 kalau saya nggak salah ya. 3.3 atau 3.5 itu artikelnya. Itu yang disebut oleh seorang penulis dalam artikelnya sebagai poison pills ya. Karena kita tidak melihatnya tapi itu ada gitu. Jadi kita dibatasi membuat kebijakan. Nah, katakanlah kita sekarang ini mau membeli minyak dari Iran ya, yang ini akan berbahaya gitu. Mana yang tidak disukai oleh Amerika Serikat, kita mesti mengiyakan lah kira-kira. Itu. Jadi di situ yang merupakan kewajiban inti dari Amerika Serikat hanya satu aja, melaksanakan reciprocal tarif. Nah, reciprocal tarif itu akan dinaikkannya pada tingkat yang sebelum ART itu ketika kita tidak melaksanakan apa klausul-klausul yang ada di situ. Seperti kita tidak kita memperlakukan TKDN lah umpamanya untuk Amerika, ya, atau kita memajak digital trade, ya, kita kenakan pajak. Jadi banyak klausul-klausul ini sebenarnya yang justru membatasi kebijakan ekonomi kita di dalam negeri itu. Ya. Sementara pada sisi lain sudah kita free trade dengan Amerika dengan zero tarif untuk barang-barang Amerika Serikat masuk ke Indonesia. Yang sudah pasti 0% itu yang pasti juga kita katakan kita butuhkan itu adalah kedelai ya. Karena dia merupakan bahan baku untuk tempe, tahu, dan lain-lain itu. Nah, selanjutnya mungkin bakal masuk juga beras. Ya. Meskipun disebut itu adalah beras khusus. Tapi saya yakin beras yang Amerika utama itu adalah long grain rice ya. Bukan basmati rice. Basmati rice itu dari India. Dari Amerika tidak memproduksi basmati rice. Yang dia produksi itu long grain rice. Yang competing dengan beras kita gitu. Nah, ini bagaimana nasib dari swasembada pangan kita. Ya. Karena itu saya ingin mengusulkan yang harus kita audit sekarang adalah pasal-pasal non-tarif. Agar kita semua paham
agar DPR kita paham. Kalau kesan saya sekarang kita belum paham betul. Termasuk saya udah baca ya, saya belum begitu paham betul. Tapi kira-kira saya merasakan pasal-pasal klausul-klausul yang ada di non-tarif itu, kalau kita tidak melaksanakan, bayarnya itu adalah resiprokal tarif yang lebih tinggi. Itu akan dilakukan. Di situ saya melihat bahwa tarif yang digunakan oleh Trump itu hanya untuk mengancam kita gitu. Jadi dia akan menguji nanti apakah kita melaksanakan apa yang yang sudah kita setujui apa tidak. Apakah kita melakukan masih menginginkan izin-izin impor. Apakah kita minta juga misalnya yang sudah diperiksa di Amerika Serikat nanti kita periksa lagi di sini. Contohnya yang halal ya. Katakanlah produk halal. Katanya itu akan diperiksa di Amerika Serikat sendiri oleh badan halalnya. Kata badan Bapak yang mengempelai badan halal itu sudah oke katanya. Namun kalau kita meragukan gimana? Kalau kita meragukan, konsumen kita meragukan ya. Nah, namun mungkin kalau itu nggak begitu perlu, nggak begitu penting ya. Tapi yang sangat penting menurut saya adalah bahwa kita tidak dibolehkan mandiri dalam menyusun kebijakan ekonomi kita, terutama dalam kerjasama dengan negara lain yang bisa diduga oleh Amerika Serikat itu merugikan kepentingannya. Bukan kepentingannya di Indonesia aja, tapi kepentingan Amerika Serikat atau negara-negara yang berseberangan kebijakannya dengan Amerika Serikat. Itu kita tidak bebas. Jadi karena itu menurut saya pasal-pasal klausul-klausul yang berkaitan dengan semua yang non-tarif itu perlu diaudit, kita periksa dan apa implikasinya terhadap kebijakan ekonomi kita gitu. Karena ini akan berdampak jangka panjang. Ini kalau tarif bisa saja setiap saat dirubah-rubah tuh. Kalau tarif ya. Karena Amerika Serikat sendiri setiap saat akan melakukan itu. Karena bagi dia fungsi tarif itu bukan sekadar melindungi industri dalam negerinya, tetapi untuk sebagai alat intimidasi. Saya agak pretty sure untuk mengatakan itu ya. Ini hanya untuk alat intimidasi. Dan kita jangan terperangkap bahwa kalau disebutnya ini a new golden alliance ya. Meskipun kita di dalam negeri saya baca tuh rekan-rekan ahli hukum pun tidak suka dengan istilah alliance itu. Karena alliance itu artinya sekutu ya. Namun bagi pemerintah saya lihat tuh diterjemahkan menjadi mitra ya. Kalau mitra partnership. Tapi kalau alliance tidak ada terjemahan lain dalam bahasa Indonesia selain dari sekutu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita memang akan menjadi sekutu emasnya Amerika Serikat? Ini menurut saya rakyat paling tidak melalui DPR mesti memahami soal ini. Saya memang heran ya, banyak rekan-rekan kita yang ada di Amerika Serikat, mungkin jadi dosen, jadi apa ya, itu sangat memuji-muji itu ya, kedekatan antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo. Seolah-olah itu sebuah puncak, kemajuan dalam membuat kerjasama. Saya justru agak bertanya di situ ya, ini seberapa jauh kita akan menggunakan ini semua. Namun saya mengusulkan bahwa yang non-tarif khususnya itu perlu kita baca dengan cermat dan perlu diaudit lah ya. Apa implikasi dari setiap artikel-artikel non-tarif itu. Ya. Karena itu akan berdampak terhadap struktur ekonomi Indonesia dan akan berdampak terhadap agenda industrialisasi Indonesia. Karena TKN itu ya, TKN yang ada pasal-pasal yang dilarang untuk diberlakukan, itu kan instrumen untuk industrialisasi Indonesia. Nah, masa tidak boleh negara lain kita minta untuk melakukan transfer teknologi? Apakah kita sudah sampai pada teknologi yang maju dalam ekspor kita? Jadi foreign direct investment tidak boleh kita minta, harus ada transfer teknologi, ya. Jadi syarat-syarat yang menurut kita perlu untuk kekuatan ekonomi kita itu dalam dokumen itu tidak boleh kita lakukan. Jadi yang dominan tidak boleh itu. Yang dominan itu Indonesia komit. Nah, ya, komit. Yang dia komit yang mana ya? Itu tidak kelihatan. Jadi kesimpulan saya secara umum,
Ini namanya perjanjian, tapi ini unequal agreement gitu. Agreement dari pihak yang dominan kepada pihak yang hanya tidak dominan, hanya itu ya. Jadi tidak selevel tuh. Kata-kata yang dipakai di dalam dokumen itu menurut saya itu tidak memperlihatkan perjanjian, tapi memo gitu ya. Ini sebuah memo dari Amerika Serikat yang mengikat kita. Jadi saya memahaminya seperti itu. Karena itu agar kita tidak kelihatan tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, ya kita baca lagi, kita audit, kita perbaiki narasinya kalau kita mau lanjutkan gitu. Karena waktunya tidak pendek, tidak panjang buat Indonesia tuh. Untuk soal terminasi itu 30 hari, untuk memperlakukannya 90 hari ya. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu punya waktu 180 hari kalau mau mengatakan tidak gitu. Jadi kita waktunya pendek sekali buat Indonesia. Di esensinya ini adalah kerja berat buat Indonesia, seluruh kementerian gitu kan. Banyak aturan-aturan yang harus dirubah kalau kita akan mengikuti itu. Nah, ada teman-teman yang mengatakan, oh ini kesempatan untuk melakukan structural reform, institutional reform ya. Tapi kalau kita akan melakukan itu, mengapa? Karena ditekan secara eksternal ya. Kita kan sebuah negara yang merdeka, berdaulat ya. Harusnya rujukan kita ke RPJMN-nya Presiden Prabowo. Justru itu yang harus dirujuk itu. Jangan kita keluar dari situ kan sudah merupakan visi misinya ya ketika kita milih dia. Jadi RPJMN itu sangat penting. Jangan banyak sekali peristiwa-peristiwa ekonomi yang kita lihat, itu justru seperti muncul tiba-tiba saja, seperti impor mobil yang ramai sekarang ini ya. Saya lihat itu nggak ada di dalam RPJMN, dan membutuhkan dana yang sangat besar tuh ya. Tapi dalam RPJMN nggak ada gitu. Padahal nanti Bapak Presiden kita itu akan dievaluasi oleh kita berdasarkan kinerja RPJMN-nya. Benarkah laju pertumbuhan ekonomi 8% tercapai dan lain-lainnya itu kan? Itu yang akan kita buka adalah RPJMN. Bukan hanya pidato gitu, tapi RPJMN. Kita bandingkan dengan itu. Datanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi karena itu menurut saya ini perlu memang kita audit dan kita sesuaikan narasinya sejalan dengan aspirasi rakyat kita gitu. Aspirasi dalam pembangunan ekonomi kita. Demikian saja Pak Mas Walil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.